Sisa sedikit doang, buang ke wastafel Abang, jangan itu makan itu sama asam. Gak apa-apa Siti, kan sedikit doang, gak akan bikin lauk jadi asam kan? Kalau orang mikir kayak kamu, sedikit-sedikit doang ini jadi banyak. Masa sih separah itu? Satu tetes mungkin tidak terasa, tetapi kalau dibuang setiap hari, air bisa tercemar karena bisa rusak. Lalu makhluk hidup juga bisa terdampak. Halo guys, kembali lagi ke vlog saya. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan melihat podcast langsungnya dari Naswa. Kita ikutin teman-teman. Halo guys, kembali lagi di podcast Indah Sejahtera. Nah, hari ini aku tuh kedatangan teman-teman yang mau aku wawancarai atau ajak ngobrol mengenai tentang lingkungan. Nah, sebelum masuk ke topik itu, perkenalan diri dulu dong guys. Boleh, perkenalkan nama saya Zakwan. Nama saya Siti. Nama saya Fadila. Oke guys, kita langsung aja ya. Nah, aku tuh mau ngebahas tentang lingkungan khususnya di SMK Negeri 7 Bandung ini. Nah, kalian kan anak-anak kimia ya. Nah, di dalam laboratorium itu kan ada yang namanya prinsip 3R nih. 3R itu apa sih guys? Baik, akan saya coba jelaskan. Yang pertama ada reduce. Reduce itu mengurangi penggunaan limbah secara berlebihan. Jadi selama praktikum kita harus meminimalisir penggunaan larutan secara berlebihan. Semakin banyak larutan yang kita pakai, semakin banyak yang limbah yang kita buang. Gitu ya. Berarti kalau misalnya kita pakai larutannya kebanyakan itu melanggar prinsip dong. Iya, betul. Selain boros juga menambah limbah. Gitu ya. Oke. Kalau menurut Siti gimana? Nah, adapun yang kedua ada reuse. Reuse itu menggunakan kembali alat atau bahan yang masih layak dipakai. Contohnya, seperti alat gelas yang masih layak dipakai, tinggal dicuci dan dipakai kembali. Gitu ya. Kemudian satu lagi apa? Yang R1 lagi? Yang terakhir ada recycle, yaitu mendaur ulang. Contohnya kan banyak nih kimia, alat atau bahan yang bisa didaur ulang, seperti pemanasan. Nah, itu dia tidak langsung mencemari lingkungannya. Oh gitu ya, baik kalau kayak gitu. Nah itu guys, tadi penjelasan Siti dan Zakwan mengenai tentang 3R itu. Nah Fadilah, emang apa sih limbah yang dihasilkan dari kalau misalnya udah praktikum kalian? Nah, biasanya ada larutan asam dan basa, lalu organik, endapan hasil reaksi. Lalu ada juga sekarang yang banyak sekali pakai seperti sarung tangan. Nah, semua itu harus dikelola sesuai prosedur. Kalau misalnya dibuang sembarangan emang kenapa? Bisa mencemari tanah, air, lalu juga bisa membahayakan makhluk hidup serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Oh my god, itu ngerusak banget lingkungan ya. Oke. Nah, jadi gimana solusinya menurut kalian? Nah, kita harus melakukan netralisasi larutan asam atau basa sebelum dibuang. Lalu memisahkan jenis sampah seperti anorganik, organik, dan B3. Oh gitu ya. Oke. Bisa juga menggunakan metode mikro agar limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Dan juga menerapkan prinsip green chemistry, yaitu menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Oke guys, nah jadi itu seputar topik yang tadi udah dibahas sama teman-teman kita nih. Nah terus aku tuh pengen ngajak kalian untuk menjelajahi kondisi di lingkungan SMK Negeri 7 Bandung. Oke? Ayo. Pokoknya guys, stay tune terus ya buat nonton vlog kita mengenai lingkungan. Guys, jadi sekarang kita mau Lab tour. Yuk let's go. Kita ke lab berapa guys? Lab 5. Oke, ayo. Jadi aku ngajak kalian ke lab itu pingin tahu gimana sih di lab itu cara pengelolaannya, terus cara buang limbahnya gimana. Guys, jadi sekarang kita udah di depan lab 5. Ayo kita lab tour masuk. Permisi, kita boleh gak lab tour di sini? Boleh, maafkan dulu. Terserah ibu. Jadi di sini tuh kalau menggunakan bahan kimia, reaksi, semua itu di sini pakai bahan secukupnya, soalnya menggunakan
misalnya di sini tuh bahan-bahan yang di sini kalau misalnya udah dipakai ini kemanain Bu? Ada tempat khususnya nggak? Ada. Gimana itu? Biasanya kalau misalnya bahan-bahan berbahaya kita buangnya ke tempat yang menghapuskan bahannya. Ada juga bahan-bahan kaca. Bahan-bahan kaca biasanya kita simpan di daerah belakang supaya biar nggak ada yang kecelakaan juga. Terus kalau di kantinnya kita buang di tempat sampah. Oh gitu ya. Kalau misalnya ada yang ngebuang limbah yang berbahaya, itu misalnya asam ke wastafel itu bahaya nggak sih? Ya, tapi kita biasanya kalau membuang limbah yang bahan kimianya itu pekat, misalnya kita biasanya menggunakan dengan mengalirkan air biasa, jadi supaya larutan pekat itu nggak nempel ke swasta. Oke. Nah, kalau ini biasanya kita naruh alat-alat dari mulai gelas kimia, Wow, corong, banyak banget. labu, ada Meyer, dan ada bakil juga, terus nyimpen pipet, buret, kayak gitu. Ya. Mungkin Ibu kalau misalnya itu yang tadi aku lihat di situ tuh ada ini Bu, belingan-belingan mau ini tuh yang pecah mau dikemanain biasanya? Biasanya sisa sampah-sampah ini tuh dibuang, nanti dibawa sama yang biasanya bawa sampah kaca, nanti biasanya ada di tempat lagi buat pengolahan lagi. Gitu ya. Kalau ini prinsip recycle Ibu? Recycle ya, tapi di sini paling menggunakan bahan bukan, lebih ke tempat yang emang udah selagi masih bisa digunakan kita gunain buat bahan ataupun buat warga. Contohnya tuh kayak misalnya kita kalau misalnya udah praktikum ya Bu alat-alatnya. Ya, lagi kita di sini terus kita pakai. Oke. Gimana guys? Udah cukup.